Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, kelas B, Hukum Internasional Publik, dengan NIM belakang 176. Saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai subjek hukum internasional. Yang pertama, apa itu subjek hukum? Dalam lingkup hukum secara umum, subjek adalah sesuatu, bisa itu orang maupun badan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban. Lalu, bagaimana dengan subjek hukum internasional? Kita dapat berangkat dari pengertiannya menurut Martin Dixon, yaitu a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Atau kita bisa artikan menjadi sebuah badan atau entitas yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Pengertian ini tentu saja tidak beda jauh dengan subjek hukum secara umum, hanya saja perbedaannya ada di ruang lingkup, yakni dunia internasional. Nah, subjek hukum internasional tentu saja harus cakap hukum. Kecakapan tersebut diantaranya yang pertama mampu untuk menuntut berbagai haknya di depan pengadilan internasional dan nasional, lalu menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, lalu yang ketiga mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, dan yang terakhir menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional umumnya yang dipelajari ada 6, yaitu yang pertama tentu saja negara, lalu yang kedua organisasi publik internasional, yang ketiga ada Tahta Suci Vatikan, yang keempat ada Palang Merah Internasional atau International Committee of Red Cross atau Red Crescent, lalu yang kelima ada belligerent, pemberontak, yang keenam ada individu. Subjek yang pertama, negara. Negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena secara umum negara lah yang melaksanakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hukum internasional. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa negara itu cakap hukum. Untuk sebuah negara bisa dikatakan cakap hukum ada beberapa karakteristik berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Yang pertama, memiliki a defined territory atau teritori yang jelas. Yang kedua, memiliki a permanent population atau penduduk yang permanen. Ketiga, memiliki pemerintahan atau government. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain atau capacity to enter into relation with other states. Tentu saja yang berkaitan dengan kedaulatan atas sebuah negara, terutama wilayah dan penduduknya, juga ada pengakuan dari negara lain mengenai keberadaan sebuah negara secara de facto ataupun de jure. Sebagai contoh, negara sebagai subjek hukum adalah negara bisa melaksanakan perjanjian internasional dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Seperti misalnya ketika Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Lalu yang kedua adalah organisasi publik internasional. Organisasi publik internasional adalah organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional antara dua negara atau lebih yang berisikan fungsi, tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi. Nah, organisasi internasional diakui sebagai subjek hukum internasional yang berhak menyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Organisasi internasional dianggap sebagai international person dan mempunyai legal personality. Hal tersebut bisa kita lihat dari organisasi internasional yang dapat menciptakan suatu produk hukum internasional, yakni perjanjian internasional seperti traktat, protokol, atau dan lain semacamnya. Jenis organisasi internasional juga beragam. Ada yang bersifat global seperti PBB yang beranggotakan 190 negara dan mempunyai visi perdamaian dunia. PBB dalam mewujudkan misi perdamaian dunia bisa kita lihat dari ada UN Security Council atau Dewan Keamanan PBB, lalu ada berbagai organisasi di bawah nama PBB seperti WHO yang dalam bidang kesehatan, ILO dalam bidang buruh, dan lain semacamnya. Lalu juga PBB juga mengadakan perjanjian internasional seperti UNCLOS, UNFCCC, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada Tahta Suci atau Vatikan. Nah, Vatikan sendiri itu memperoleh kedaulatannya melalui perjanjian Lateran 1929 dengan kerajaan Italia. Vatikan sebagai subjek hukum internasional bisa dilihat dari Konvensi Montevideo 1933 yang mana Vatikan itu memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, memiliki penduduk yang saat ini berjumlah kurang lebih 800 orang, lalu memiliki wilayah seluas 44 hektar di wilayah ibu kota Italia, lalu memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Paus sebagai penguasa monarki absolut, lalu yang keempat memiliki kemampuan hubungan internasional. Nah, pada poin keempat ini, kita bisa lihat Vatikan itu terlibat dalam berbagai organisasi internasional, salah satunya seperti UNESCO. Lalu juga memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara, seperti ada Nuncius yang merupakan uskup agung di berbagai negara. Nah, tujuan dari Vatikan melakukan hubungan internasional ini untuk misi perdamaian dan kemanusiaan yang didasari oleh ajaran Katolik. Lalu selanjutnya ada Palang Merah Internasional atau International Committee of Red Cross atau Red Crescent. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional tapi dalam lingkup yang terbatas karena kedudukannya hanya sebatas untuk misi kemanusiaan dan sudah berada pada perjanjian dan konvensi Palang Merah. Nah, Palang Merah Internasional itu harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Palang Merah Internasional itu ada dua jenis, ada yang Red Cross dan Red Crescent. Keduanya memiliki misi yang sama, namun untuk Red Crescent itu awal mulanya dibuat oleh
Kerajaan Ottoman yang dulu ada pesisiran atas simbol keagamaan. Nah, salah satu keistimewaan Palang Merah Internasional, the International Committee of Red Cross atau Red Crescent, dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang hukum perang atau hukum humaniter internasional, Palang Merah Internasional itu dilindungi dan tidak boleh diserang dalam keadaan perang. Karena Palang Merah Internasional akan memberikan perlindungan terhadap seluruh korban perang dari berbagai pihak. Lalu selanjutnya ada pemberontak. Nah, pemberontak sebagai subjek hukum internasional dibagi dua, ada insurgen dan belligerent. Insurgen itu lebih merujuk pada tindakan pemberontakan yang melakukan tindak kerusuhan atau makar terhadap suatu pemerintahannya. Sedangkan belligerent memiliki makna yang hampir sama, tapi tingkatannya berbeda. Belligerent lebih mengarah kepada perang sipil dengan kondisi yang hampir sama kuat, menyerupai perang antar negara. Nah, hukum internasional sangat sedikit mengatur tentang insurgen, karena kedua hal ini dipandang murni sebagai masalah internal oleh suatu negara, dan negara yang mengalami konflik tersebutlah yang berhak menentukan hukumnya seperti apa. Terlebih lagi, jika pemberontakan ini mendapatkan status belligerent, maka pemberontakan akan memiliki hak dan kewajiban yang menjadikan dirinya sebagai subjek dari hukum internasional. Pemberontakan yang memperoleh pengakuan tidak lagi dianggap sebagai penjahat oleh negara, tetapi merupakan orang yang berperang, dan hukum perang akan berlaku dalam seluruh tindakannya. Nah, konsep pemberlakuan subjek ini atau belligerent atau pemberontakan tidak jelas dan sangat subjektif, tergantung apakah negara akan memberikan pengakuan atau tidak atas pemberontakan yang dilakukan. Nah, contoh dari belligerent saat ini misalnya ada Taliban yang telah menguasai Afghanistan, lalu ada juga Hamas yang sudah menjadi pemberontakan di wilayah Palestina dan Israel, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada individu sebagai subjek hukum internasional. Kita dapat berangkat dari penjelasan Mokhtar Sumatmaja dalam Perjanjian Versailles 1919. Terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrasi Internasional. Oleh karenanya, hal ini menjadi dasar legalitas individu sebagai subjek hukum internasional. Lalu juga dalam pasal 3 Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind 1987 yang dikeluarkan oleh International Law Commission, di situ dinyatakan bahwa individu adalah person, seseorang dalam hukum internasional. Meskipun kecakapan hukumnya sangat kurang dibanding negara, misalnya individu tidak dapat menuntut atau menguasai wilayah, tidak dapat belligerent right atau hak pemberontakan, tapi seseorang individu itu dapat melakukan kejahatan perang, perompakan, kejahatan kemanusiaan, terus kejahatan terhadap kedaulatan asing, terus dia juga dapat memiliki kekayaan yang dilindungi oleh hukum internasional. Nah, ada yang namanya multinational company. Multinational company terkadang itu masuk dalam subjek hukum internasional individu. Sebagai contoh, misalnya kita bisa lihat individu sebagai subjek hukum internasional itu dulu pada setelah Perang Dunia II ada jenderal-jenderal Nazi Jerman yang dihukum oleh Mahkamah Internasional atas kejahatan perang dan kemanusiaan karena telah membantai umat Yahudi, Gipsi, Slavia, dan oposisi politik Jerman. Mereka dihukum secara individual, bukan atas nama negaranya. Selain itu, yang berhubungan dengan individu dan multinational company, seperti baru-baru saja saat ini, Elon Musk sebagai individu yang mewakili perusahaannya melakukan perjanjian dengan negara kita, negara Indonesia, mengenai pembelian nikel. Baik, kurang lebih itu semua penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.